Hari ini saya mengajak Anda semuanya untuk napak tilas perjalanan Jeng Sunan Kalijogo dalam mencari kayu soko tatal. Banyak cerita yang beredar di masyarakat. Beberapa versi mengatakan bahwa kayu soko tatal di Masjid Agung Demak yang dibawa oleh Jeng Sunan Kalijogo berasal dari Purwokerto. Tetapi kami mendapatkan cerita bahwa ternyata kayu soko tatal di Masjid Demak didapatkan Jeng Sunan Kalijogo justru di lereng perbukitan Menoreh. Saya berada di salah satu puncak tertinggi di perbukitan Menoreh, yaitu Puncak Suroloyo. Dan perjalanan saya kali ini adalah untuk napak tilas, mencari tahu, dan membuka tabir sejarah di manakah Kanjeng Sunan Kalijogo mendapatkan kayu soko tatal. Kita ikuti perjalanannya. Setelah dari Puncak Suroloyo, saya menelusuri sejak perjalanan Jeng Sunan Kalijogo. Di sini kami menemukan sebuah makam di tengah ladang, ya, yang agak jauh dari pemukiman penduduk. Hanya satu-satunya makam tempat ini. Saya tadi sempat diberi informasi oleh penduduk sekitar bahwa ini adalah makamnya Ki Ageng Surgul. Ini adalah tokoh Yai penyebar Islam di lereng Menoreh ini, tepatnya di daerah Suroloyo. Nah, ceritanya Ki Ageng Surgul ini dulu adalah merupakan orang yang pernah bertarung dengan Kanjeng Sunan Kalijogo mengadu kesaktian. Kemudian terjadilah yang namanya perjanjian, siapa yang kalah maka dia akan menjadi muridnya. Ini kisah yang beredar seperti itu. Nah, akhirnya ternyata pertarungan tersebut dimenangkan oleh Jeng Sunan Kalijogo, dan kemudian Ki Ageng Surgul ini kemudian diangkat menjadi muridnya Jeng Sunan Kalijogo, dan hingga akhir hayatnya beliau dipasrahi untuk menyebarkan Islam di sini. Dan ini makamnya, makam beliau. Pemirsa, saya saat ini berada di petilasan Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Syahid, tepatnya di Dusun Paraan, Desa Nyanggri-Purno, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kanjeng Sunan Kalijogo pernah melintas di tempat ini dalam rangka mencari kayu soko Masjid Demak, yang kemudian dikenal dengan soko tatal. Nama Paraan sebagai dusun ini diambil dari petilasan ini, yaitu tempat pinara atau lenggah atau duduk atau beristirahatnya Kanjeng Sunan Kalijogo di tempat ini. Sehingga kemudian untuk
melanggengkan nama tempat ini sebagai tetenger, maka disebut Dusun Paraan. Diambil dari kata pinarak, tempat pinaraknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Di sini dulu Kanjeng Sunan Kalijogo pernah duduk beristirahat, dan ada yang mengisahkan bahwa rambut beliau juga jatuh di tanah itu dan oleh masyarakat sekitar ditandai karena kedatangan seorang tamu agung, priagung, apalagi beliau sebagai seorang ulama besar, Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, pemirsa, bagaimana perjalanan Kanjeng Sunan Kalijogo selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Pemirsa, ini adalah tempat petilasan di mana Kanjeng Sunan Kalijogo pernah pinarak ya, atau beristirahat dalam rangka mencari soko Masjid Agung Demak. Menurut masyarakat setempat, dulu tempat ini merupakan hutan yang lebat dan ada satu pohon besar, pohon beringin, namun karena sudah dimakan usia, pohon tersebut tumbang dan sudah tidak ada. Namun oleh masyarakat tempat ini tetap dijaga dan dirawat menjadi sebuah tempat petilasan sebagai tanda bahwa tanah ini pernah dipijak oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Demikian perjalanan Kanjeng Sunan Kalijogo di bumi Sambara Budara Borobudur.